Halo saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam rangkaian Syafaat Malam yang seperti biasa akan berlangsung sekitar 1 minggu. Nah, tahukah Anda bahwa kata minggu berasal dari kata bahasa Portugis yang lalu diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti hari Tuhan, Domingo, hari the days of our Lord, ya, hari Tuhan kita. Dan tentu kita menyadari ini merupakan pengaruh dari kekristenan yang beribadah pada hari Minggu. Nah, tentunya kita tahu bahwa hari Tuhan bukan cuma hari Minggu, tapi juga semua hari dalam 1 minggu itu kita meyakini sebagai hari Tuhan. Minggu ini dalam Syafaat Malam kita akan merenungkan tema-tema yang berkaitan dengan hari-hari dalam setiap minggunya. Mari kita ikuti bersama. Saudara kasih Tuhan, mungkin Anda pernah mendengar ungkapan ini, entah diucapkan oleh teman Anda, atau mungkin Anda sendiri yang mengungkapkannya. I hate Mondays. Aku benci hari Senin. Nah, mengapa orang bisa mengungkapkan atau menyatakan pernyataan demikian, saudara? Karena hari Senin adalah hari di mana biasanya orang mulai bekerja setelah menjalani libur di hari Minggu, atau kadang bahkan dari hari Sabtu dan hari Minggu. Dan bagi banyak orang, mulai bekerja lagi setelah libur dan bersantai bisa menjadi hari yang menyebalkan, tidak menyenangkan. Dan barangkali kita sebetulnya masih ingin bersantai-santai, kita belum mau bekerja, atau mungkin kita menganggap kerja sebagai beban. Karena sesungguhnya kita ingin hidup ini ya hanya bersantai saja. Nah, tahukah Anda bahwa hal ini atau pandangan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pandangan yang keliru tentang kerja. Yaitu bahwa kerja adalah sebuah beban, bahkan sebagai hukuman dari dosa. Mengapa demikian? Nah, pandangan ini lahir dari pemaknaan atau penghayatan yang kurang tepat akan kesaksian Alkitab. Kita tahu bahwa dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 2, diceritakan tentang bagaimana manusia pertama ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Namun karena mereka kemudian jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Dan dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 kita membaca bahwa manusia akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Nah, agaknya ayat inilah yang seringkali kemudian membuat orang menafsirkan bahwa yang namanya kerja adalah sebuah bentuk hukuman karena dosa. Tapi tentunya pandangan ini tidak tepat. Mengapa demikian, saudara? Karena kalau kita membaca dari Kejadian pasal 2, manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden bukan untuk berleha-leha, bersantai, berongkang-ongkang kaki dan tidak perlu bekerja. Kejadian pasal 2 ayat 15 mengatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan kata mengusahakan dan memelihara. Bukankah kedua kata tersebut adalah kata kerja? Jadi, manusia pertama ditempatkan Allah di Taman Eden bukan untuk bersantai saja, tetapi untuk bekerja, mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, kerja sudah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak semula. Kerja bukanlah sebuah hukuman atau akibat dari dosa, melainkan sebuah tugas dan panggilan yang Tuhan tanamkan dalam diri manusia. Dalam Perjanjian Baru, bahkan makna kerja dikaitkan dengan iman atau ibadah kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23 misalnya mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah, atau dalam bahasa Yunani ergazomai yang berarti kerja, work, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahkan kerja itu harus dilakukan seakan-akan kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan sekedar untuk manusia.
Maka tak heran ketika kemudian hari Martin Luther, salah satu tokoh reformasi gereja, menyatakan bahwa dalam iman Kristen, semua pekerjaan, bukan hanya pekerjaan yang sering kita anggap sebagai pekerjaan rohani, seperti menjadi hamba Tuhan, menjadi aktivis gereja, tetapi semua pekerjaan pada hakikatnya adalah dalam bahasa Jerman digunakan kata Beruf, panggilan untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang? Masihkah kita menganggap bekerja sebagai beban, bahkan hukuman? Masihkah kita membenci hari Senin, yang sebenarnya juga merupakan hari pemberian atau karunia Tuhan? Atau kita pakai hari tersebut dan juga hari-hari lain untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena itulah tanda kita mensyukuri hari dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa dan bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon agar kami terus diberi kekuatan, agar kami boleh melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Agar lewat pekerjaan itu Tuhan memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Bahkan agar lewat apapun yang kami kerjakan, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Baik lewat yang pekerjaan yang kami lakukan langsung maupun mungkin lewat usaha yang kami miliki, di mana ada beberapa atau banyak orang yang juga mendapatkan penghidupan darinya. Pakai kami semua, pakai pekerjaan kami untuk menyatakan, membagikan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa, kami mohon kekuatan bagi mereka-mereka yang saat ini masih harus mencari pekerjaan. Di zaman di mana pekerjaan tidak mudah untuk didapatkan, berikan keteguhan, kekuatan, kesabaran, tetapi juga kesetiaan untuk tetap melakukan apa yang perlu dilakukan. Dan Tuhan yang kiranya boleh membukakan pintu-pintu yang baik, memperjumpakan dengan orang-orang yang bisa membantu mereka. Kami juga mengingat dan berdoa bagi mereka-mereka yang harus melakukan beberapa pekerjaan demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Mereka yang harus bekerja dengan amat keras di beberapa pekerjaan sekaligus demi mencukupkan apa yang dibutuhkan keluarga. Beri kekuatan ekstra, beri kesabaran, dan tetap berikan sukacita agar dalam semuanya itu mereka boleh mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Tapi juga berikan kelegaan pada waktu-waktu tertentu agar mereka masih memiliki waktu untuk berjumpa berbagai waktu dengan keluarga dan orang-orang yang terkasih. Kami mau berdoa juga bagi pemerintah kami atau bagi lembaga-lembaga yang membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan, baik menghubungkan dengan orang-orang yang bisa memberikan pekerjaan, memberikan pelatihan kepada mereka yang membutuhkan tambahan kemampuan atau skill, yang juga memberikan pendampingan di masa-masa tidak mudah ini. Biarlah lewat lembaga-lembaga tersebut, bahkan juga lewat gereja-gereja, Tuhan sendiri yang membantu, Tuhan yang memberikan apa yang terbaik bagi mereka-mereka yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Dan kami juga mau mengingat pada malam ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk beberapa saudara kami yang dalam berbagai kelemahan fisik. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Titin dan Saudara Andion, untuk Pendeta Roni, untuk Bapak Henry, untuk Bapak Glenn, untuk Bapak Tan Insiu, untuk Ibu Herda, Ibu Grace dan Bapak Andreas, untuk Bapak Suherman, Ibu Joyce dan anak Michelle. Dimanapun mereka ada, dalam segala perawatan yang mereka alami, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik dalam kondisi mereka sedang menanti perawatan, tengah dirawat ataupun dalam pemulihan, bekerjalah ya Tuhan. Pulihkan kekuatan, berikan kekuatan juga kepada keluarga yang mendampingi saudara kami ini. Kami berdoa juga untuk mereka-mereka yang lain yang dalam berbagai kelemahan fisik, karena sakit, karena usia lanjut sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, terkhusus di masa-masa pandemi ini. Tetap Tuhanlah yang berikan segala kekuatan, segala
kecukupan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.